Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Minggu lalu kalian sudah mengetahui tentang apa saja prestasi yang telah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Hari ini kalian harus mengetahui tentang prestasi apa saja yang telah dicapai oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Silahkan kalian simak video berikut. Nah, ini pertemuan ketiga. Yang pertama, prestasi dari Utsman bin Affan adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Sebelumnya telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab, yang menurut Umar, jika para penghafal sudah gugur dalam peperangan, Umar khawatir jika nantinya Al-Quran ini malah jadi musnah atau tiada. Hanya pada saat itu Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar setuju dengan usulan Umar tersebut. Nah, kemudian pada Utsman bin Affan ini juga terjadi kodifikasi Mushaf Al-Quran. Ini disebabkan dari perbedaan dari pembelajaran Al-Quran dari beberapa daerah. Jadi susunan katanya, dialektikanya itu berbeda-beda. Nah, pada masa Utsman ini, karena sudah meluas Islamnya. Nah, makanya pengucapan dialektikanya, ya pengucapan, kemudian si susunan katanya itu berbeda-beda. Nah, akhirnya Khalifah Utsman bin Affan ini membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Intinya agar menyamakan susunan kata dan dialektika dari setiap pembacaan Al-Quran, setiap pembelajaran Al-Quran. Nah, kegiatan ini diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugasnya yaitu menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Nah, yang sampai saat ini datang ke kita, yang ada di rumah-rumah kalian juga, itu adalah mushaf. Nah, mushaf ini dulu dibuat sebanyak 4 buah. Yang pertama disimpan di Madinah, kemudian yang sisanya dikirim ke Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua, ada renovasi Masjid Nabawi. Nah, pada saat ini juga karena Islam sudah meluas, yang masuk ke Islam juga banyak, akhirnya masjid yang sebelumnya dibangun oleh Nabi itu tidak cukup untuk menampung banyaknya jumlah umat Islam yang ada di Madinah tersebut. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mempunyai inisiasi untuk memperluas masjid tersebut. Nah, kemudian renovasi masjid ini dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan ditambah juga dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut. Jadi karena udah meluas ya wilayah Islamnya, pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Suriah mengusulkan untuk membentuk angkatan laut. Akhirnya dibuatlah angkatan laut. Yang keempat, nah jadi perluasan wilayah atau ekspansi ini tidak berhenti pada masa Umar bin Khattab saja, tapi pada masa Utsman bin Affan pun dilakukan perluasan wilayah atau ekspansi. Yang pertama ke Khurasan, dipimpin oleh Sa'ad bin As.
dan Huzaifah bin Yaman. Kemudian ke Armenia dipimpin oleh Salam Robi'ah al-Bahli. Ke Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Saroh. Yang keempat, ke Rai dan Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Ini prestasi yang telah dicapai oleh Utsman bin Affan. Kemudian, prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Jadi pada saat itu, karena Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun, dan pada pemerintahan Utsman bin Affan ini dianggap pemerintahan yang KKN. Jadi ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kebetulan pada saat itu yang menjadi pejabat pada masa Utsman bin Affan adalah saudara-saudara, kerabat-kerabat dari Utsman bin Affan. Dan ada juga yang memanfaatkan jabatan-jabatan tersebut untuk memperkaya dirinya. Nah, pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap tersebut. Di antaranya yaitu di antara gubernur yang diganti oleh Ali bin Abi Thalib yaitu Sal bin Hanif, gubernur Syria, Utsman bin Hanif, gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad, gubernur Mesir, Umroh bin Syihab, gubernur Kufah, Ubaidillah bin Abbas, gubernur Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Sebelumnya, Baitul Mal dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, akhirnya karena ada kejadian yang tadi ya, ada dianggap kepemimpinan yang KKN. Jadi Ali bin Abi Thalib ini membenahi keuangan negara. Nah, beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar, yang korupsi itu. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pada masa Utsman bin Affan, para pejabat tuh jadi punya wilayah kekuasaan, kayak harta yang banyak banget gitu. Keuangannya, terus tanah dan sebagainya. Nah, itu akhirnya diambil kembali oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian disimpan di Baitul Mal. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya menjadi peperangan seperti Perang Jamal yang dipimpin oleh Siti Aisyah yang menggunakan unta, dan Perang Siffin yang dipimpin oleh Muawiyah. Yang ketiga, yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran dan Hadis, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini dipelajari agar bisa memahami dan bisa mengucapkan ketika dalam pelafalan Al-Quran dan hadis yang pada saat itu memang sudah berkurang para penghafal Al-Quran, para perawi hadis juga gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib membuat mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu ini biar bisa mempelajari tata bahasa Arab. Nah, harapannya ilmu nahwu ini bisa membantu orang-orang non-Arab untuk mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Terakhir ini bidang pembangunan. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, mungkin itu saja.
Nah, itu tadi tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, khususnya tadi itu pencapaian Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sini ada faktor keberhasilan Khulafaur Rasyidin. Kenapa Khulafaur Rasyidin bisa berhasil memperluas wilayah, kemudian menyatukan umat Islam kembali, dan melakukan prestasi-prestasi lainnya. Nah, ini diantaranya. Kalian bisa baca faktor-faktor keberhasilan Khulafaur Rasyidin ini. Pertama, karena Islam mengajarkan semua sendi kehidupan dari sisi agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian, kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi dalam hatinya udah bertekad bahwa dakwah itu memang kewajiban. Makanya mereka, para Khulafaur Rasyidin ini bertekad untuk melaksanakan dakwah-dakwahnya gitu. Yang ketiga, Bizantium dan Persia mulai lemah sehingga membuat Islam berkembang dengan cepat. Keempat, kebebasan beragama bagi masyarakat di Bizantium membuka peluang untuk mengajarkan ajaran Islam. Kelima, penyebaran Islam dilakukan secara simpatik dengan penuh kedamaian. Kekerasan diperlukan dalam kondisi yang tidak ada pilihan. Jadi kalau gak ada pilihan sama sekali, baru dilakukan kekerasan. Yang kelima, bangsa Arab lebih dekat dengan bangsa-bangsa Jazirah. Dan yang terakhir, Mesir, Syria, dan Irak merupakan daerah kaya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi dan Persia. Makanya mereka lebih mendukung ajaran Islam karena ingin membebaskan diri juga dari penjajahan Romawi dan Persia. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Di sini ada latihan untuk kalian. Pertama, apa yang kalian pahami dan kalian peroleh setelah mempelajari prestasi Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, apa alasan yang membuat Khalifah Abu Bakar menerima usulan pembukaan ayat-ayat Al-Quran? Ini ada di pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ini juga minggu lalu. Dan yang terakhir, jelaskan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menimbulkan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Itu yang baru saja dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.